Udah lama tidak podcast. Tidak podcast. Aduh, jadi kaku nih. Aku lupa ini Popat ya? Popat. Popat ada openingnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada guys, popat langsung guys. Oh, waktu kalau popat kita tidak ingat ya. Nah kan belum mulai berbicara kita. Oh iya guys, ya 15 menit ya waktu. Aduh, kok jadi kaku gini nih? Udah lama nggak podcast kita. Suaranya bacot banget laptop gue. Jadi kita hari ini mau Popat dengan tema apa? Kita hari ini mau popat ya para tumbuhan dengan tema modal-modal PDKT ini. Basic dan klasik gitu. Kita mulai saja timernya ya. Tuh 15 menit guys. Ini gue kaku banget nih. Udah lama guys nggak podcast, kita lagi di masa ujian guys, lagi banyak ini harus belajar guys, kalau tidak di DO guys. 15 menit ya guys. Ya. Oke, jadi bagaimana nih pada kabarnya tumbuhan? Aduh, aku kangen nih tumbuhan. Jangan sakit ya teman-teman. Tadi pagi gue mencet dah kayaknya. Anjing jelek banget. Sakit perut gue hari ini. Gak tau kenapa. Ya guys, sedang mau masuk angin guys, sedang masa apa? Cuaca ular kobra guys. Pancaroba. Betul. Oke, jadi seperti yang tadi kita omongin ya guys. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang modal-modal untuk PDKT. Sebenarnya ini tema yang sangat klasik dan sangat general dan sangat basic gitu. Tapi Apa kan tuh modal maksudnya? Maksudnya modal tuh kayak gimana? modal itu maksudnya kayak inilah starter pack. Starter pack lo mau PDKT tuh lo butuh apa aja dari aspek kayak sebenarnya udah tahu sih aspek-aspeknya, pasti kan lo harus ada usaha, harus ada penampilan, harus ada apa lagi tadi? Harus ada mental, Searching Google emang gak punya pengalaman. harus ada mental, harus ada waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, tapi kan pasti kan setiap orang kalau mau PDKT kan beda nih step-step awalnya dan modal starter pack yang mereka pilih gitu. Nah, gini deh, menurut lo dulu nih, secara general, PDKT itu apa gitu? Untuk memulainya gitu. PDKT itu ya itulah deketin ya PDKT pendekatan apalagi. Bener sih, PDKT. Tapi kan kalau PDKT itu sebenarnya kan sekarang tuh banyak dipakainya nggak cuman buat ngedeketin cewek atau ngedeketin cowok gitu misalnya. Kalau Itulah internet connection gue yang gak stabil. tapi tenang, di sini stabil guys untuk di ini. Nah, Kenapa? ya PDKT itu kan sebenarnya kalau sekarang kata PDKT itu dipakai udah lumayan banyak gitu, bukan hanya di aspek percintaan gitu. Bahkan di aspek iya, kadang di aspek bisnis pun kan ada PDKT terhadap klien. Iya. Di aspek pembelajaran ada PDKT bersama dosen misalnya kan biar nilai lu pada bagus gitu kan, itu udah PDKT. Tapi kan kalau masalah cinta kan beda nih PDKT-nya nih. Kalau PDKT. Jadi menurut lo apa yang membedakan PDKT dari PDKT di masa percintaan dengan yang lainnya gitu? Kayak kan sama-sama pendekatan nih. Tapi apa yang membuat percintaan ini spesial gitu? Apa ya? Kalau PDKT secara percintaan tuh kita ini kayak nyari juga apa yang gimana ya, bingung. Bingung dah gue. Kalau di bisnis kan emang kita emang harus nyari benefit buat si klien ini. Tapi kita mentingin benefit buat kita sendiri pastinya. Kalau di PDKT ini bingung, gue nggak bisa mikir. Kayaknya ini deh, sama-sama apa ya? Nggak tahu gue. Kalau menurut gue, kalau misalnya kenapa PDKT percintaan tuh berbeda? Maksudnya
nggak spesial ya, tapi Oh, gue tahu. kenapa? Kalau di bisnis tuh mau nyambung gak nyambung, kita harus bisa deketin. Nah, kalau di Kayak jurusan, iya, kalau PDKT percintaan kita juga harus ngerasa nyambung sama yang kita deketin. kalau benar-benar yang dibilang Rere benar guys. Jadi PDKT kalau misalnya PDKT di aspek lain ya, kayak bisnis atau PDKT sama dosen, ya lo harus kalau sama dosen ya harus nyambung gitu. Cuman maksudnya kayak PDKT percintaan tuh lo harus bener-bener kalau ini juga nyambung gitu. Tapi kalau misalnya kayak bisnis tadi kata Rere bilang kayak lo PDKT bisnis ya yang penting lo sama klien lo punya win-win solution gitu. Kan Betul. mau PDKT dengan percintaan kan bisa aja lo udah ditolak tapi lo masih berusaha PDKT kan bisa gitu. Iya. Gitu guys. Nah, jadi modal-modal utama PDKT itu menurut lo yang paling apa ya? Tiga modal utama yang paling penting gitu. Kan banyak nih pasti modal utama PDKT itu sebenarnya. Cuma menurut lo yang paling penting modal pertama yang harus seseorang punya buat mendekati incarannya, mendekati apa ya? Mendekati sasarannya itu apa? Kalau menurut lo? Berani. Satu. Terus kedua, Dua, waktu yang tepat. satu, tiga. Tiga, kalau percaya diri mah udah general ya. Nah, berani kan? Tiga, Kalau udah berani pasti percaya diri sih. oh iya betul juga. Tiga, ada ceweknya. Iya, kalau nggak ada ceweknya deketin siapa? Bener guys. Iya. Berarti kalau berani tuh berarti lo ngomongin mental kalau gitu. Iya, kalau nggak berani, gimana ngechatnya? Gimana mulai pendekatannya? Emang kalau lu apa? Ya kalau gue juga bener sih mental sih pertama. Mental. Kalau waktu tuh relatif sih kalau menurut gue. Waktu tuh Tapi relatif. kalau waktu yang nggak tepat, Ya, waktu yang udah maksudnya lihat, nggak tepat kayak misalnya doi lo udah punya ada pasangan lain gitu maksud lo. iya. Ya itu jangan Waktu, dideketin kalau punya pasangan lain guys. tapi kan udah ngebet. Kebelet anjing. Enggak, maksud gua tuh kayak misalnya kayak apa ya? Kayak ceweknya emang lagi, aduh susah jelasinnya. Ceweknya lagi deket sama orang lain. Enggak. Waktu yang tepat tuh maksudnya kayak, ini waktu yang gue buat deketin nih. Kayak Ceweknya lagi mau. situasinya lagi pas, misalnya ceweknya lagi gabut gitu. Kayak, oh ini saatnya atau enggak, gimana ya? Susah ya gue jelasinnya. Oh, kayak ininya Jadi kayak lu timelinenya. nggak langsung tiba-tiba langsung deketin gitu, kayak out of nowhere. Jadi kayak ada alasan lo deketin gitu loh di waktu itu. Kayak misalnya gue waktu itu nganterin dia pulang. Ah, Itu tuh gue belum deketin. Terus pas gue udah nganterin dia pulang, terus kayak, ini saatnya gue deketin. Terus kayak gue ngechat, gue cerita pas waktu perjalanan gue pulang gitu. Ngerti gak? ngerti. Kayak tadi gue di jalan hampir nabrak kucing gara-gara ngantuk misalnya. Ah, oh, Mulai percakapannya dari waktu yang tepat itu. Kayak, oh nih pas banget nih gue deketin. Padahal gue udah ketemu sama dia sebelum-sebelumnya. hmm, Tapi gue nggak deketin karena menurut gue belum tepat aja. hmm. Tapi kalau menurut gue waktu sih, maksudnya penting, cuman nggak. Kalau buat gue sih kayak relatif gitu, ngerti nggak sih kayak kayak ya udah kalau udah datang datang gitu kalau gue kalau waktu ya gue berani pokoknya mental pertama kedua tuh ini kalau menurut gue ini sih em, kedua tuh ini pembawaan apa sih kayak Iya. Nggak kayak awkward lah. iya kayak inilah sikap lo lah sikap apa sih attitude lo lah gitu Iya. pembawaan lo gimana gitu apa kalau easy going kah atau kalau eh, nggak apa tidak terlalu approach Kaku. lebih iya terus nggak kaku juga gitu kayak gitu terus ketiga kalau menurut gue penting itu ini sih tenaga sih Itu juga menguras energi.
siap menjadi badut, harus siap menjadi Guys, badut. tenaga dan mental itu sangat penting guys untuk PDKT. Tapi kalau PDKT seru emang klik, nggak perlu banyak energi, kecuali kayak ceweknya jual mahal atau kayak emang nggak Tapi tertarik. justru seru, lo ngerasa gue dapet nih. Taunya emang dia serunya kayak yang lain juga seru, Re. Nah itu dia. Nah, itu dia. Siap tidak tenaga kamu mempersiapkan, dia bilang, oh, aku juga kayak gini ke cowok lain. Udah kena mental, tenaga habis kan. Waktu lumayan tersia-sia. Iya juga ya. Anjing. Ini kalau PDKT tuh apa ya? Kompleks sih. Tapi zaman sekarang sih sebenarnya orang-orang udah pandai berPDKT sih menurut gue. Gue juga. Nah, maksudnya Temen gue. anak-anak muda zaman sekarang ya. Maksudnya kita anak muda juga ya. Maksud gue kayak anak-anak dulu kita pas SMA atau dulu kita pas baru lulus SMA gitu. Pas masih umur 17 lah, baru menginjak umur 17 tuh kayak PDKT kan dulu kita kan, kalau menurut gue ya, ya gampang juga ya dulu ya PDKT ya. Gue tuh 17 kayak gue gak deketin siapa. Gue 18. 17 bukannya, oh iya, terus sama yang itu ini ya, sama yang Apa terakhir. gue 18 apa ya? Bukannya 17 lo kan? dari SMA udah deketinnya? Iya, tapi udah mau lulus. Iya, 18 berarti. Iya, 18. Nggak, maksud gue tuh gue liat Sebenarnya modalnya kalau misalnya itu kan modal kepribadian. Kalau misalnya modal emang kepribadian lu nggak bisa lu ganti, modal apa yang perlu tambah selain kepribadian? mental tuh harus guys, maksudnya kayak Mental kan masuknya kepribadian juga. Kayak lu punya mental yang kuat, mental yang nggak kuat dari kepribadian lo. Maksudnya kayak tambahan apa yang bisa ngeboost lu PDKT? penampilan Betul. guys. Kalau Iya, misalnya, sama bau badan. iya, jangan bawa badan guys kalau PDKT. Bau mulut juga. Iya, Lidah disikat. iya. Kalau Gitu. gosok gigi yang lupa sikat lidah guys, pakai belakang sikat gigi. Iya kan? Ada yang namanya gerigi. Iya. Nah, bener sih penampilan sih. Kalau misalnya, nih, lo kalau misalnya udah ngerasa lo nggak cakep, seenggaknya penampilan lo rapi dan Iya, wangi. betul. Rawat dikit lah. Walaupun misalnya muka lo kurang bisa kebantu, pasti ada bantuan sekecil apapun itu dari penampilan, guys. Iya. Atau ini tambahin followers Instagram kalian. Siapa tahu ceweknya melihat jumlah followers. Beli aja nggak apa-apa, guys. Iya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Paling orang-orang ngecek apa likes lo berapa, itu ketahuan ya paling. Nggak peduli, yang penting kalau ditanya followers lo berapa? 12.000. Kan rata-rata yang beli followers 12.000 ya followersnya. Oh iya. Iya, rata-rata segituan. 12.000. Menurut gue juga nih, kalau PDKT nih lu harus modal bener-bener tertarik sama yang lu deketin ini. Kayak genuinely interested sama dia. Kayak lo nggak cuman kayak, gue cuma pingin enak-enaknya aja. Iya, jangan. Nanti PDKT-nya nggak lancar dah. Iya, jangan. Beda sumpah. Kalau setengah-setengah gitu. Iya, kalau misalnya lo nggak siap kayak gitu, kalau mau enaknya doang, FWB aja. Kalau gitu mah namanya benefit yang lo pengen gitu kan. Nggak mau ngambil apa sih, disadvantage-nya lo nggak mau ngambil gitu. Gak mau ngambil permasalahan relationship-nya. Iya, kalau kalian tidak mau hal-hal tersebut, jangan dicoba-coba guys. Karena perasaan bukan untuk dicoba-coba. Kan bukan untuk coba-coba guys. Duit perlu nggak duit? Duit enggak ya, ada lah, pasti ada duit sedikit, masa nggak mungkin 0 rupiah.
Tapi kalau PDKT tuh ini nggak sih udah harus bayar-bayarin nggak sih? Apa tergantung? Tergantung, menurut gue yang bayar yang ngajak yang bayar. Oh, yang ngajak yang bayar. Iya. Kalau misalnya lo yang ngajak tapi PDKT-an lo apa maksa buat dia bayar sendiri, Gak tau, gue biasanya rebutan duluan. dulu kan, yang samain Iya. dulu kan. Coba ketemu yang baru lagi misal, balik Indo nih ketemu yang baru. Duluan juga. Iya, tapi kalau misalnya nih, misal, kan lo misal ini apa first date kan, pergi nih, terus lo tahu nih di akun bank lo duit lo itu pas-pasan cukup buat lo sendiri doang gitu. Lo bakal bakal duluan juga nggak? Ya kalau misalnya duit gue pas-pasan, gue nggak ngajak di jalan lah. Itu hal yang bodoh. Kalau dia ngajak jalan, Jadi yang bayar. Iya kan dia yang ngajak. kalau misalnya dia nanya apa, kalau misalnya dia juga duitnya pas-pasan gimana? Sendiri-sendiri ya bayarnya? Ya udah terang-terangan di awal. Iya tuh. Tentang masalah finansial juga jangan sok-sokan, guys. Wah cepet banget 15 menit babi. Apa babi? Masih santuy kita. Masih juga di tengah. Ya udah nggak jadi Baru, kopak dah hari ini. Nggak jadi baru kopak. panas anjing kok. Openingnya di tengah dah. Openingnya di tengah. Lagunya dua-duanya di belakang lah. Ntar. Ya udah. 2, 3, tiga. Podcast tercacat anjing nggak terencana babi. baru baru panas anjing pas beres the pop. Aduh, sampai mana tadi ngomong? Oh iya, jangan jangan ini jangan asal ngerasa finansial apa ya? Finansial power lo cukup gitu. Kalau misalnya PDKT Iya, lihat lihat situasi juga. betul. Saya kecuali Tapi lo kenapa? kayak kalau misalnya cowok nih nggak bayarin tuh agak aneh ya sih kelihatannya. Walaupun Kalau apa kalau ya? dilihat sosial sih harusnya iya. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya as long as pasangan lo nggak masalah sih dan lo juga sebenarnya udah misalnya at least ya kalau menurut gue ya sebagai cowok tuh at least lo bisa bayar diri lo sendiri gitu. Hmm. Tapi kalau kan gue kan kerja ini ya sebagai pelayan, banyak tahu cewek yang bayarin cowoknya. Karena kita beda culture. Iya. Di sini tuh lebih ya menurut gue ya di sini tuh yang ngajak tuh yang bayar biasanya. Iya, yang ngajak. Ya kalau nggak kalau emang emang apa? Emang lagi apa bisanya bayar sendiri ya bayar sendiri aja, jujur. Iya, itu bayar sendiri juga. Iya, makanya. Kayak kagak ada ya udah nggak malu-maluan. Iya, karena kalau menurut gue justru masalah finansial itu salah satu hal yang apa ya? Salah satu hal yang primer yang bisa membuat PDKT itu gagal gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita kan nggak tahu nih PDKT, misalnya ternyata cowoknya banyak duit tapi ternyata dia pengen ngetes saya pas PDKT gimana nih ceweknya kalau misalnya gue bilang gue lagi nggak ada duit gitu kan bisa jadi kan. Terus taunya pas udah pacaran royal deh, banyak duitnya taunya. Soalnya kan ada beberapa orang pasti yang pas PDKT ya gue mau pakai duit gue ya buat gue dulu gitu. Karena lu bukan siapa-siapa gue, lo baru baru apa? Baru PDKT-an gue gitu. Nah, berhubungan dengan itu berarti kan misalnya cewek yang nonton ini, cewek perlu modal apa buat deketin cowok? Cewek tuh perlu modal kalau menurut gue sebagai cowok ya, eh cowok kan udah harusnya secara secara natural cowok tuh pasti udah berusaha terbaik sih kalau menurut gue kalau mau deketin cewek. Kayak harusnya kalau gue pribadi ya, gue sebagai cowok untuk mendekati cewek, gue berusaha kalau misalnya ketemu sama dia gitu, berusaha berpenampilan sekeren apa apa ya? Sekeren gue, sewangi gue gitu, serapi gue gitu, sepropernya gitu. Maksudnya ketemu keras lo gitu, ketemu keras gue gitu, yang gue pengen dia jadi cewek gue gitu. Maksudnya kan kalau gue sendiri gitu, pribadi. Dan pasti balik lagi kalau masalah finansial, ya gue kalau gue orangnya belak-belakan gitu. Kalau misalnya gue nggak mampu, ya mending gue nggak usah pergi gitu kata lo tadi kan.
Cuman apakah kalau misalnya nggak jadi, misalnya hal itu apa misalnya gue mau pergi jarang pergi misalnya karena masalah duit, apakah cewek ini bakal lari ke cowok lain gitu, kayak pertanyaan gue itu gitu. Karena kan pasti apa ya, pasti cewek juga nyari yang nyaman di situ juga nggak sih, Maksudnya nyari nyaman di situ tuh maksudnya apa? di masalah yang finansial ini harusnya cewek juga bisa nyari itu nggak sih, kayak gue nyamannya apa sama orang yang finansialnya gini gini gini, kan pasti kalau di umur, apalagi di umur umur seginian tuh pasti kayak gitu nggak sih, gue Iya, kurang tahu juga dah. iya sih menurut, nggak tahu sih gue. Nah makanya itu masih pertanyaan gue juga, jadi gue bingung kalau misalnya cewek harus nyiapin apa ya, menurut gue. Menurut gue ini sih, eh kalau emang lu udah tertarik gak usah malu-malu gitu kan. Justru sekarang sekarang cowok juga yang malu-malu. Nggak, maksudnya cowok udah jelas-jelas PDKT, terus misalnya ceweknya juga tertarik, terus kadang-kadang kayak sosok jutek gitu, Oh, sosok. jual mahal, jual mahal. Iya, tapi jual mahalnya bukan jual mahal yang keren, kayak kayak sosok ngetes gitu nih, cowok beneran nggak sih tertarik sama gue gitu-gitu. Hmm. Itu bikin pusing. Ya, iya sih. Cuman cowok juga kadang-kadang gitu nggak sih, tapi Ya, karena kita bingung nih cewek semuanya diapain sih. kalau misalnya mau tahu perspektif tuh kita harus mengundang tamu cewek. Enggak, tapi kan kita kan seneng misalnya ada cewek deketin kita nih, apa yang apa yang membuat dia appeal dari cewek-cewek lain tuh apa? Ya karena kita emang suka sama dia sih harusnya. Simply. Misalnya lu awalnya nggak suka sama siapa, tiba-tiba ada cewek deketin lu, mana yang lebih appealing tuh, apa yang membuat mereka lebih appealing? Tergantung kalau lo emang di situ needs-nya fisik, pasti lo fisik. Tapi tak kalau di situ lagi needs-nya mental dan afeksi, pasti lo lihat sifat dia gitu kalau menurut gue ya. Dan kalau misalnya lo lagi butuh duit nih, lo orangnya jahat pengen duit doang, pasti lo lihat finansial dia. Kalau menurut gue sih Nah tergantung. itu mah berarti nggak mikirin jangka panjang dong. Ya enggak juga lah, kalau misalnya udah, harusnya kalau misalnya udah PDKT harusnya dipertanggungjawabkan juga, maksudnya Hmm. harus mikir juga. Cuman kan kalau kata lo tadi kan kayak itu kan sudden sudden action ya, maksudnya kayak tiba-tiba datang gitu kan, pasti yang apa yang membuat lo tertarik tuh pasti hal yang lagi lo inginkan di saat itu gitu. Enggak juga. Kalau menurut gue, gak tau ya, gue kalau kalau mikir kayak gitu bener-bener nyari yang nyambung sih, awal nyambung, Hmm. nyambung obrolan apapun, kayak gue bisa ngobrolin yang bercanda, gue bisa ngobrolin yang serius, gue bisa ngomongin apapun. Terus apa lagi ya, nyambung. Nah kalau itu mah berarti lo harus nyari orangnya, bukan dia yang nyari lo harusnya. Enggak, misalnya cewek mau PDKT. Oh berarti ceweknya yang PDKT-in dulu ya. Iya, ceweknya misalnya mau PDKT ke lu, nyambung apa lagi ya, bingung juga. Gue sih kalau gue jar gue cukup banyak, enggak banyak sih, cukup ada lah pengalaman dideketin cewek. Cuman kalau gue karena gue nya nggak mau, emang nggak mau, even dia cakep misalnya gitu, even dia sifatnya gini gitu. Tapi kalau gue emang kalau gue nggak mau nggak gitu, kalau gue ya. Jadi gue bingung kalau misalnya cewek deketin duluan tuh kayak ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau ke gue pas di situ emang gue lagi pengen sendiri sih, kalau misalnya cewek deketin gue bisa dibilang rada susah gitu kalau gue. Anjing. Nggak, misalnya situasi lu lagi nyari cewek juga, apa modal, kasihan nih penonton, dia pengen tahu kalau gue cewek gimana, gue juga mau punya modal buat PDKT. Gak usah mikir jauh-jauh apa modalnya, kalau misalnya lu lagi kosong gitu.
Apa yang lebih membuat mereka lebih appealing dari cewek-cewek PDKT lainnya? Tapi bingung deh jawabnya. Attitude sih Apa gue. ya? Attitude. Style. Oh, ini lihat dulu Instagram cowoknya style kayak gimana. Coba cocokin. Instagram Kali. cowoknya. Biasanya Oh, kan maksudnya cewek. cowok. Kalau jadi cewek gitu, lihat dulu Instagram cowoknya gitu. Iya, lihat dulu Instagram cowoknya mungkin kayak apa. Kalian kan jago stalking. Hmm. Lihat mungkin style cowoknya kali. Enggak juga, tapi style gue beda banget sama apa yang gue suka. Sama style cewek yang gue Kalau suka. menurut gue attitude sih. Iya, Kayak kayak attitude tuh membuat semuanya jadi lebih indah gitu. Maksudnya kayak betul. nilai plusnya gede gitu kalau attitude lo oke gitu. At least attitude lo ada gitu. Jadi kalau masalah ngobrol nyambung atau enggak ya itu juga penting kalau menurut gue. Makanya kalau misalnya attitude lo udah bagus tapi ngobrol lo kaku juga kadang-kadang orang nggak bakal ngerasain yang diinginkan gitu. Maksudnya kayak nggak bakal apa ya, koneksinya nggak bakal nyambung lah gitu. Susah nyambungnya gitu. Iya, kalau menurut gue sih, iya, attitude dan apa, komunikasi yang seimbang gitu. Iya. Kalau menurut gue, penampilan nomor 3 baru penampilan. Kalau mental gue nggak usah ngomong lah, mental mah kalau misalnya mau deketin seseorang lah ya harus ada mental gitu. Harus ada keberanian dan kepedean gitu. Kalau misalnya nggak ada mental nggak bakal jalan semuanya gitu maksudnya. Jadi mental tuh dikeluarkan lah dari maksudnya kalian juga sudah tahu lah itu sudah naturalnya manusia ketika mendekati seseorang tuh mentalnya harus kuat guys, harus berani. Kalau nggak berani ntar beda feelingnya. Gue dari tadi lagi mikir tahu apa ya yang bikin gue suka kalau cewek deketin gue tuh apa yang bener-bener Kalau gue bisa jadi nilai plus banget. Kalau sifat sama komunikasi kan itu susah ya diperbarui. Kalau emang sifatnya kayak gitu, terus emang kayak ngomong agak susah, itu emang kita ngebantunya juga nggak bisa. Walaupun kita ngomong kayak sifat sama komunikasi itu harus, tapi itu emang itu harus ngerubah dari diri sendiri. Maksudnya apa yang bisa langsung apa ya yang bisa ya nambah fisik lah. langsung. Kalau Itu mau juga nggak bisa dirubah, babi. Kasian. Kalau enggak fisik maksudnya mah, kan yang apa ya, yang bikin lo bisa tertarik ceweknya kan. iya. Ya pas Kalau kalau fisik mereka nggak bisa apa-apa nah, anjir. maksudnya kalau misalnya lo ngomongin dari kitanya ya pasti fisik. Maksudnya kalau misalnya ngomongin kayak gitu ya pasti lihat fisiknya ya kok. Iya, tapi kan mereka nggak bisa apa-apa. Apa ya? Jangan alay. Ah, kalau misalnya orang Citayam, Iya, menurut kita alay, menurut mereka enggak. apa ya? Bingung dah. Kalau menurut gue tetap balik lagi ke needs-nya lo itu. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya dideketin orang tuh, Wangi juga. kan penampilan masuknya. Tetap aja. Wangi kagak penampilan, wangi tambahan. Ya, appearance kan, tapi tetap aja. Enggak, bukan appearance lah. Appearance kan apa yang lu lihat. Itu nilai tambahan aja, wangi. Nilai tambahan banget sih. Wangi, terus rapi rambutnya. Apa lagi ya? Ada Jangan fisik. ketebalan makeup. Jangan ketebalan makeup. Ini PDKT lewat chat apa PDKT ketemu sih? Ketemu lah. Iya, gue kalau PDKT ketemu dulu. Kalau chat mah gampang. Iya, tinggal modal punya WhatsApp. Iya, WhatsApp kuota udah. Iya, PP modal apa foto PDKT. profilnya udah diedit cakep udah. Dapat bang. Teleponan tiap malam sleep call udah. Kan? Oh, kita kenapa? Perlu ini sih modal ini. Modal yang paling penting tuh penasaran, rasa penasaran. Oh, tidak 10 menit lagi, guys. Cepet banget dah hari ini. Waktu terasa. 10 menit lagi. Iya. Iya, rasa penasaran berlaku untuk cowok cewek.
Jadi kayak oh gini guys, Apa? kalian tuh kalau misalnya nih lu lagi PDKT terus kayak ini kok orangnya nggak cerita-cerita, misalnya udah nanya banyak tapi jawabnya kayak cuman iya Hmm. iya ya begitu, ya emang adek gue kayak gitu. Caranya tuh supaya mereka cerita tuh adalah kalian cerita duluan. Jadi psikologinya tuh kalau kalian cerita duluan tuh orang yang dengerin cerita lu merasa oh gue bisa percaya orang ini untuk gue ceritain balik. Nah. Iya itu terbukti karena saya sering melakukan itu, membuka teman-temanku. Gue kalau kepo terus dia nggak mau cerita, gue cerita duluan terus nanti dia cerita. Terus gue suruh teman gue kayak gitu juga yang lagi PDKT, dia orangnya kaku banget, terus gue kayak udah lu cerita duluan aja, terus ceweknya akhirnya cerita, akhirnya mereka deep talk gitu. Deep talk guys itu juga modal yang Deep penting. talk tapi kejauhan. Deep talk buat PDKT kejauhan. Ntar dulu. Kan PDKT. Enggak, tapi kan selagi dari masa lo belum jadian sampai lo jadian itu kan masa PDKT. Nah, Ya. PDKT kan nggak cuma sehari 2 hari, bisa aja 2 bulan. Iya. Nah 2 bulan Kan ini kan deep talk approach untuk mana? awalnya nggak mungkin lo langsung deep talk. Maksudnya kalau Tapi misalnya itu termasuk modal deep kalau talk menurut itu. gua kalau deep talk tuh pasti dapet kalau misalnya lo udah satu jalur di PDKT-nya. Enggak, ada juga orang yang kayak bukan saatnya buat deep talk, kayak deep talk pas gue nikah gitu nih mikirnya. Ada tahu orang yang nggak paham kayak harus Nah, deep kalau talk tuh gue pas sih, PDKT tuh waktu yang pas. gue enggak sih. Pasti deep talk sih. Kalau gue kalau udah satu jalur nggak mungkin enggak sih. Iya kan elu kan penonton kita bukan elu. Makanya kan beda-beda guys. Iya makanya nih gue kasih tahu. Tapi kalau Kayak misalnya kalian ragu-ragu PDKT tuh waktu yang tepat gak sih buat deep talk? Menurut gue iya banget. Itu biar kalian lebih tahu soal mereka. ambil sikon guys. Kalau deep Iya talk. jangan asal-asal deep talk. Kalau deep talk kalau udah sejalur, kalau menurut gue kalau misalnya nggak sejalur nggak usah. Berarti nggak cocok. Jangan dipaksain. PDKT juga jangan dipaksain guys. Kalau Betul emang betul betul. nggak satu jalur. Ntar Iya yang ada kalau pas udah taunya dipaksain jadian, pas jadiannya nggak jelas. Kalau dipaksain. betul. Iya, Mending tapi banyak banget juga cowok. Gue kan punya temen apa temen deket cewek. Ada gitu cowok yang kayak bener-bener maksa deketin ceweknya tuh sampai ceweknya bener-bener gak nyaman kayak udah. Iya ngapain sih? ya, jangan guys kayak gitu guys. Iya, tetap aja dilanjut anjir padahal udah jelas gak mau. Udah saya 3 tahun nggak selesai PDKT, udah gak usah dilanjutin babi. Iya, itu antara lo emang digantungin atau emang nggak cocok itu ya pilihannya. Atau emang lu goblok? Iya, atau emang lo goblok. Kalau menurut gue kalau misalnya udah nggak satu jalan menurut lo udahan aja gitu, udahin. Jadi galau ya pas PDKT. Galau ketika di awal itu tidak bakal lebih sakit hati daripada galau ketika lo sudah berada di tengah-tengah, taunya tidak satu jalur dan itu sangat menyakitkan, guys. Modal PDKT buat beda agama apa ya? Aduh, jangan dulu guys. Ini kebanyakan guys. Udah tinggal 6 menit guys kalau agak. Part 2 guys kalau gitu PDKT. Tadi kita terlalu fokus ke sifat, malah Iya, sifat susah diubahnya. gampang guys. Kalau gitu nanti kita lanjut. Misalnya ini kita lanjut ke part 2 ya guys. Masa PDKT tentang berbeda agama nih. Nah, kita bahas di part 2. Sebelum kita menutup part 2, kita ada satu lagu aja kali ya yang episode ini. Iya. Dari gue judulnya Song Tropez dari Post Malone. Such a long time. I've been waiting for a long time. Such a long time. Oh, Jadi album barunya? Kayaknya enggak deh. Enggak. Song Tropez. Ya, itulah. Oke, kalau begitu terima kasih bagi kalian para pendengar yang sudah menonton para tumbuhan. Terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya tentang PDKT ini modalnya guys. Oke, bye-bye guys. Bye. Ini gimana sih?